Oke, kali ini kita coba untuk membahas tentang kapitalisme yang ada di Tiongkok saat ini. Karena sebagaimana diketahui secara umum, sebenarnya Tiongkok itu dia cukup kuat dengan ideologi Marxismenya, yang mana Marxisme tentu akan mempraktikkan ekonomi sosialis, bahwa setiap orang yaitu memiliki ekualitas yang sama, seperti itu. Nah, dan kalau Marxisme itu kan di dalam prinsip ekonominya realita ya, atau empirisme atau keadaan real itu akan membentuk bangunan-bangunan atau instrumen-instrumen, termasuk instrumen ekonomi, ideologi, lalu institusi agama dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ruang untuk kesetaraan ekonomi bagi masyarakat itu sangat ditekankan ya di dalam ekonomi Tiongkok. Namun memang dalam perkembangannya terjadi suatu transformasi ya, seakan-akan ada wujud baru dari kapitalisme yang dipraktekkan di Tiongkok, karena memang kapitalisme ini cukup lekat dengan ideologi liberal. Ya, ada ruang, ada market, ada pasar yang diberikan kebebasan. Tentu bila ada pasar yang menjadi ruang bagi segenap aktor ekonomi, tentu perlu ada privatisasi aset bagi pelaku-pelaku usaha, ya, pelaku ekonomi yang ada di dalam sistem kapitalisme. Nah, balik lagi ke dalam ekonomi Tiongkok, bagaimana memahami ini? Ya, antara kapitalisme yang dipraktekkan di dalam Marxismenya Tiongkok. Jadi sebenarnya ada ahli Marxisme, ya, dia juga nggak hanya paham Marx, tapi secara khusus keadaan ekonomi di Tiongkok, ya, mulai dari Mao Zedong, ya, Deng Xiaoping, dan seterusnya sampai Xi Jinping. Jadi seorang ahli yang bernama Reinhold Bohr, dia menyampaikan bahwa memang di dalam ekonomi Tiongkok ada yang disebut sebagai kontradiksi-kontradiksi. Paling tidak ada dua kontradiksi yang dipraktekkan sebagai wujud dari kelanjutan Marxisme. Ya, jadi dia tidak menghilangkan Marxisme, tetapi sebagai perpanjangan atau kelanjutan dari instrumen ideologi Marxisme. Ya, yakni ada dua kontradiksi. Ya, yang pertama itu disebut sebagai kontradiksi antagonis, dan yang kedua kontradiksi non antagonis. Jadi kontradiksi antagonis yang dipraktekkan sebagai kelanjutan ekonomi ya sejak era Deng Xiaoping itu pada umumnya akan dihilangkan. Misalnya kayak ruang bebas untuk privatisasi aset, yaitu akan dihilangkan. Yaitu berarti di dalam instrumennya ada kontradiksi antagonis. Jadi kontradiksi antagonis seperti kebebasan individu, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, liberalisme pasar itu tentu dihilangkan ya, untuk memahami keadaan kapitalisme yang ada di dalam ekonomi Tiongkok saat ini. Lalu kita bisa melanjutkannya, pembahasan selanjutnya yaitu dengan kontradiksi non antagonis yang sebagaimana disampaikan tadi oleh De Boer. Jadi kontradiksi non antagonis yaitu melanjutkan ide dari Marxisme. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah seeking the truth from reality. Jadi keadaan ekonomi yang telah terbentuk sebelumnya itu tidak serta-merta dihilangkan, tetapi melihat realita di dalam keadaan ekonomi itu. Ya, seeking the truth from the fact, from the reality. Itulah dia kontradiksi non antagonis. Jadi kontradiksi yang tidak bertentangan itu diambil alih sebagai kelanjutan dari Marxisme. Dan itulah praktek dari kapitalisme yang ada di Tiongkok. Salah satunya apa?
Salah satunya adalah dengan membuka pasar, ya, membuka pasar yang luas, ekspansi pasar, tidak hanya ke Tiongkok tetapi sampai ke pasar bebas, baik dari mekanisme ekspor impor yang ada di luar negeri. Nah, hal ini tentu dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu tindakan yang menyelewengkan atau mengabaikan ide dari Marxisme. Tapi tidak bagi Deng Xiaoping dan para penerus-penerusnya. Tentu Deng Xiaoping akan mengatakan bahwa ini adalah kelanjutan dari ide Marxisme. Dengan apa? Seeking the fact from reality. Artinya apa? Melihat bagaimana tatanan masyarakat yang ada, tentu tengah berada di dalam kemiskinan. Ya, maka kemiskinan ini perlu diekspansi lebih luas dengan menyediakan pasarnya sebagai mekanisme ekonomi. Dan akhirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat itu mulai bertumbuh. Seperti itu. Nah, lalu mungkin sebagian orang akan mengatakan, apakah mungkin privatisasi aset itu dilegalkan di dalam ideologi Marxisme yang dianut di Tiongkok? Ya, tapi tentu dengan tegas Deng Xiaoping, karena transisi ini mulai banyak berkembang sejak era Deng Xiaoping, dekade tahun 1970-an sampai 1980-an yang berlanjut sampai sekarang. Ya, tentu mulai dari Deng Xiaoping sampai Xi Jinping akan mengatakan bahwa jelas ada perbedaannya. Tetapi kapitalisme yang dipraktikkan di dalam Marxisme itu bukan kapitalisme liberal ala Eropa atau ala Amerika. Ya, perbedaannya di mana? Pasar itu tetap akan berada di bawah naungan oleh Partai Komunis. Sementara berbeda di dalam kapitalisme liberal, yang mana pasar itu sebagai ruang bebas, di mana pada akhirnya yang muncul itu adalah individu-individu atau elit-elit yang sebenarnya sedikit tapi dapat menguasai aset yang cukup berlimpah. Nah, itulah yang sebenarnya mulai dihindari di dalam mekanisme kapitalisme yang dipraktikkan oleh Tiongkok. Jadi tetap ada pengawasan yang mana mekanisme ekonomi dipraktikkan untuk kepentingan banyak pihak dan berada di naungan oleh Partai Komunis. Nah, jadi soal demokrasi, pada akhirnya masyarakat Tiongkok atau bahkan ahli-ahli Tiongkok, termasuk para pemikir-pemikir mereka, akan mengatakan bahwa soal ruang demokrasi tentu akan disediakan secara utuh di dalam praktik dari demokrasi ala Tiongkok, ya, ala Marxismenya Tiongkok. Dengan apa? Karena mereka tentu akan membuat suatu ruang hierarkis, dimulai dari desa, kota, lalu sampai nanti provinsi, sampai ke pusat, ya, sampai nanti akan ada ruang di mana rakyat itu akan didengarkan pendapatnya. Itu versinya mereka. Ya, meskipun sebenarnya ya Xi Jinping selaku pimpinan tertinggi dari Tiongkok akan punya legalitas yang sangat mutlak dalam hal ini. Ya, tentu akan banyak kritik kepada Debor yang mengatakan bahwa seakan-akan pro ke Tiongkok yang menekankan bahwa ruang demokrasi itu sangat luas, ya, dipraktikkan di dalam kapitalisme Tiongkok. Sementara memang kalau pada realitanya demokrasi yang dipraktikkan oleh penganut ekonomi liberal, ya, kayak Amerika, seperti Amerika dan Eropa, itu bisa dilihat bahwa sebenarnya pada akhirnya yang muncul segelintir elit, ya, yang menguasai banyak aspek dari masyarakat, ya, termasuk pers, ya, termasuk ekonomi, termasuk akhirnya aspirasi untuk menyampaikan pendapat itu dikuasai oleh segelintir pihak, dalam hal ini pemanfaatan media, ya, dan seterusnya. Lalu bisa kita simpulkan pada akhirnya ada suatu transformasi yang dipraktikkan di Tiongkok, karena praktek dari birokrasinya pun pada akhirnya nggak lagi berdasarkan prinsip sosialisme, tetapi ada prinsip meritokrasi.
ya, yang hebat, yang akan menduduki posisi tertentu, serta telah mulai dipraktikkan pula sistem kredit bagi masyarakat di Tiongkok. Seperti itu. Ya, jadi memang ada guyonan atau cerita yang cukup terkenal sebelum meninggalnya Deng Xiaoping. Ya, ketika Deng Xiaoping ditanya apa yang paling membuatmu bersyukur melihat perkembangan ekonomi Tiongkok yang berkembang cukup signifikan ini. Deng Xiaoping mengatakan bahwa yang paling dia syukuri adalah ketika dia membantai ya para mahasiswa yang ada di dalam peristiwa Tiananmen. Ketika waktu itu mahasiswa menuntut dibukanya ruang demokrasi, penyampaian kebebasan, ya ruang bagi masyarakat. Namun akhirnya ya pemerintah Deng Xiaoping waktu itu menolak demokrasi yang demikian. Dan itu sangat disyukuri oleh Deng Xiaoping karena pada akhirnya dengan mengutamakan ya kesetaraan ekonomi bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya kita bisa membicarakan hak-hak lainnya ya. Jadi mengutamakan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dengan mempertahankan partai komunis. Itu yang dipraktekkan di dalam sistem kapitalisme ala Tiongkok saat ini. Ya tentu ada perbedaannya dengan kapitalisme liberal yang dipraktekkan oleh Eropa dan benua Amerika. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita mengulas tentang praktik dari ekonomi yang dijalankan oleh Tiongkok, pada praktiknya setiap pemerintah yang menguasai Tiongkok akan berusaha untuk menjaga marwah dari partai politik, khususnya partai komunis yang ada di Tiongkok. Ya, misalnya termasuk di dalam perubahan atau pembaharuan yang terjadi di dalam kapitalisme ala Marxisme yang dipraktikkan di Tiongkok. Tentu mungkin jika ditanya bagaimana keadaan perubahan yang terjadi di dalam mekanisme ekonomi yang dipraktikkan di Tiongkok, jika ditanya kepada Deng Xiaoping nggak akan bilang kalau ini terjadi karena adanya kelemahan dari ekonomi kerakyatan, ya ekonomi masyarakat, di mana akhirnya ada penguatan ekonomi yang terdistribusi hanya bagi masyarakat Tiongkok, ada pemerataan khususnya di sektor pertanian dengan perkotaan dan seterusnya. Dia nggak akan bilang ada kegagalan ekonomi kerakyatan. Ya, tetapi yang akan dia bilang adalah perlu adanya pembaharuan dengan meneruskan ide dari Marxisme. Karena ya bagi Marxisme, ya khususnya yang dipraktikkan di dalam ekonomi Tiongkok, marwah dari partai politik itu tentu harus dijaga sebagai patron yang akan menentukan baik atau tidaknya keputusan dari kebijakan yang diambil di level negara. Seperti itu. Ya, kira-kira begitu gambaran yang dipaparkan oleh De Boer terkait memahami bagaimana kapitalisme di dalam prinsip Marxisme yang dipraktikkan di Tiongkok. Ya memang harus diakui ya jika dibandingkan dengan kebebasan yang dipraktikkan di dalam ekonomi liberal, ya tentu banyak ruang-ruang hak asasi yang bisa disampaikan yang tidak tersalurkan di dalam praktik Marxisme ala Tiongkok. Ya, kebebasan beragama, berbicara, menyampaikan pendapat, privatisasi aset, dan seterusnya. Ya, tujuannya untuk apa? Ide dari Marxisme agar ada kesejahteraan masyarakat yang pertama, ya, yang dinaungi oleh partai politik, lalu kita bisa bicara hak asasi lainnya. Itu kira-kira untuk memahami kapitalisme yang ada di Tiongkok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.